Kita lanjutkan dialog di Jurnal Pagi. Kami juga mengundang pemirsa di rumah jika ingin berpartisipasi bersama kami melalui nomor telepon yang tertera di layar televisi Anda. Prof. Ikrar, kalau kita bicara DKI Jakarta selalu penuh dengan anomali. Kita masih sama-sama ingat dulu zaman Foke berhadapan dengan Jokowi, hampir semua lembaga survei memenangkan Foke. Semua lembaga survei ini meleset. Kira-kira apakah itu juga nanti akan terjadi di Pilkada DKI kalau saat ini? Yang pada Pilkada 2012 dengan 2017 ini agak berbeda. Kenapa agak berbeda? Hasil survei yang memang memenangkan Foke pada saat itu kemudian dijadikan oleh Jokowi Ahok itu sebagai suatu alat yang benar-benar dia perhitungkan. Dan karena itu, ini dialog saya dengan Jokowi ya. Beliau mengatakan dia tahu di mana daerah-daerah yang kemudian Jokowi Ahok itu lemah. Dan karena itu dia masuk ke jantung-jantung kekuatan lawan ya. Dan kemudian dari situ kemudian dia masuk ke masjid-masjid dan sebagainya, ke kampung-kampung semuanya, dan akhirnya terjadi perubahan pilihan itu. Dan kemudian Anda juga tahu bahwa pada saat itu ya debat publik yang juga dilakukan oleh televisi khususnya salah satu siaran televisi yang khusus Jakarta itu yang kemudian juga saat itu justru mengubah. Tidak hanya KPU saja yang menggelar ya, banyak betul. Dan Ya, jadi itu calon. yang 2012. Nah, dalam 2017 ini itu perbedaannya yang tadi saya katakan karena faktor Ahok itu yang kemudian menjadi faktor yang krusial ya, yang disebut dengan ada dua kelemahan minoritas itu ya. Tapi Anda juga tahu bahwa pemilih Jakarta ini adalah pemilih yang rasional ya. Dan rasionalitas itu yang kayaknya kembali mulai berbalik ya. Dan kalau kita lihat dari hasil SMRC misalnya kan, itu Ahok kalau nggak salah mendapatkan 36, sekian persen, 36,8 atau segini. Itu kan berarti dia tinggal 12% aja. Kalau memang nanti votersnya itu berbalik kembali, bisa saja dia bisa menang satu putaran. Kita ke penelpon dulu, Prof. Ikrar. Ada Ibu Umar di Balikpapan, selamat pagi. Selamat pagi. Ya, silakan Ibu Umar. Ya, selamat pagi Pak. Kalau saya melihat dari kinerja Ahok selama ini sih, Pak Ahok bagus ya. Pagi. Iya Bu. Ya, Pak Ahok bagus ya Bu. Terus gimana Bu? Waduh, kok nggak masuk? Mulai dari dia menjabat bupati sampai di Jakarta, istilahnya kan yang jelas yang dibutuhkan masyarakat saat ini bukan dia hanya janji-janji, tapi terbukti untuk tidak korupsi gitu loh Pak. Ya, baik. Itu saja Ibu. Ya, baik, terima kasih Ibu Umar. Kami sudah menangkap pesan Anda. Sayangnya KTP-nya Balikpapan ini sepertinya. Tapi bahwa memang Januari sebelumnya, waktu survei sebelumnya, saat Pak Ahok mendapat kasus penodaan agama ini, elektabilitasnya memang turun drastis 18,6%, bahkan SMRC menyebut waktu itu belum ada dalam sejarah survei yang dilakukan di Indonesia seorang petahana elektabilitasnya turun semerosot itu. Iya, jadi ini salah satu anomali memang yang terjadi. Tapi kalau Anda perhatikan ya, itu yang disebut dengan tingkat kepuasan pemilih. Tidak berbanding lurus dengan hasil elektabilitas. Jadi waktu itu kan sempat dari 65 terus kemudian 70. Nah, yang sekarang lagi diperjuangkan oleh tim Ahok Jarot, kalau menurut mereka ya, kalau saya lihat dari pernyataan-pernyataan di media massa ya, itu kayaknya mereka ingin supaya apa yang disebut dengan tingkat kepuasan yang 70% atau 75% itu akan berbanding lurus dengan elektabilitas mereka. Itu yang lagi dikejar sama mereka. Tapi juga kita harus lihat ya, bahwa Pilkada DKI ini kan juga dipengaruhi oleh pemilu legislatif 2014 yang lalu. Khususnya di DKI Jakarta ya, baik untuk tingkatan DPR maupun DPRD. Dan Anda lihat ya, beberapa wilayah itu memang udah ada daerah-daerah kekuasaannya. Jakarta Timur misalnya, itu Partai Demokrat cukup berjaya di situ. Jakarta Barat misalnya, itu Partai Keadilan Sejahtera itu cukup berjaya. Jakarta Utara itu PDIP, dan kemudian Jakarta Pusat itu siapa, itu bisa kita lihat peta warna-warna itu. Dan itu mappingnya sudah sangat jauh bergeser dengan sekarang. Kayaknya sekarang udah mulai bergeser. Kenapa bergeser? Karena Anda tahu pemilihan anggota legislatif itu memang berbeda sangat signifikan dengan pemilu kada. Kenapa demikian? Karena Anda tahu pemilu kada itu adalah memilih pemimpin Jakarta, bukan memilih anggota legislatif baik untuk Jakarta ataupun DPR. Jadi itu yang berbeda. Dan Anda juga tahu ya, pemilih Jakarta, whether you like it or not ya, itu memang rasionalitasnya itu sangat tinggi dibandingkan yang lain-lain.
Ya, saya beri contoh misalnya, ketika PKS menjadi pemenang utama di dalam pemilu legislatif di Jakarta dan kemudian PKS maju sendiri dengan Adang Darajatun sebagai calon dari PKS, tumpas dia, kalah dia. Kenapa kalah? Karena adanya mungkin kekhawatiran kalau kemudian Jakarta ini akan sangat Islami dan sebagainya, karena ini adalah ibu kota negara. Tapi kalau Anda perhatikan 2017 ini Anies Sandi itu berani menggunakan pendekatan Islam religius. Terlepas juga bukan cuma Islam yang moderat, bahkan Islam yang bergaris pikiran keras pun itu juga dia sambani. Tapi nanti kita lihat aja bagaimana itu efeknya, apakah kemudian elektabilitas nomor 3 itu akan terus naik ataukah kemudian yang nomor 1 juga berupaya untuk mengambil pangsa pasar pemilih Islam itu. Kita ke penelpon lagi, Prof. Ada Pak Bahrun di Jambi. Selamat pagi, Pak Bahrun. Selamat pagi. Ya, silakan langsung, Pak. Ya, memang pilkada DKI kan aroma nasional, Pak ya. Iya. Jadi seandainya pun nanti Pak ya, misalnya Ahok ini tidak jadi terpilih, tapi beliau ini sudah memberikan satu pelajaran yang berharga bagi seluruh calon-calon pemimpin di Pak Bahrun, sebelumnya suara volume televisinya bisa dikurangin sedikit, Pak? Ini dimatikan malah nih. Oh iya, silakan Pak. Jadi seandainya pun nanti Ahok ini tidak terpilih, Pak ya, beliau ini sudah memberikan satu pelajaran yang sangat berharga kepada seluruh calon-calon pemimpin di Indonesia ini, bahwa seperti dialah yang sebetulnya yang diinginkan oleh rakyat, terlebih dalam hal memberantas korupsi, membersihkan birokrasi, dan segala macam selama ini yang sudah menjadi ini Pak ya, sudah menjadi tradisi antara DPR dengan pemerintah kong kali kong. Ini kan semasa beliau ini kan diputus semua ini. Ya, itu mungkin yang satu pembelajaran yang sangat berharga diberikan oleh Ahok dan Jokowi pada seluruh calon-calon pemimpin di negara kita ini. Terima kasih, Pak. Baik, Pak Bahrun di Jambi, lagi-lagi KTP-nya bukan DKI sepertinya. Silakan. Dan di sini menunjukkan betapa memang orang-orang di daerah itu sangat menaruh perhatian. Ahokers ya. Benar, kalau saya harus berani mengatakan ya, kenapa demikian? Karena mereka tidak terpengaruh oleh isu-isu SARA dan sebagainya, tapi lebih melihat apa contoh yang diberikan oleh pemimpin, apa legacy yang diberikan oleh seorang pemimpin. Ya. Dan buat saya apa yang dikatakan oleh Pak Bahrun tadi benar ya, bahwa dia adalah contoh seorang yang boleh dikatakan kalau orang Betawi bilang kelotokan ya, berani mati dan kemudian dia tidak peduli apakah elektabilitas dia turun atau naik. Yang penting dia ucapkan dia lakukan apa yang dia ucapkan, termasuk pemberantasan korupsi, kemudian reformasi birokrasi yang begitu keras ya, kemudian juga tapi pada saat yang bersamaan kenapa juga orang-orang miskin di Jakarta juga masih mengeluhkan dia, karena mereka merasakan langsung bagaimana perubahan misalnya pembersihan kali, kemudian pembangunan infrastruktur jalan, kemudian perubahan tata kota dan sebagainya penambahan RPTRA, dan itu memang harus dilakukan RPTRA ya. Saya adalah orang yang langsung lihat RPTRA di daerah Tanjung Priok ya, di daerah Pelumpang itu, dan itu memang tempatnya nggak gede-gede amat, tapi di situ ketika waktu itu kebetulan kelompok aktivis isi saya tuh datang ke situ untuk melakukan untuk penjualan barang-barang bekas untuk membeli buku untuk perpustakaan anak-anak ya. Dan itu ternyata istrinya Pak Ahok itu dia punya CCTV yang kemudian lagi ngapain ini kok rame banget. Ya itu. Jadi dia tuh Bu Ahok itu dia selalu memantau kegiatan RPTRA di semua wilayah Jakarta pada weekdays atau weekend itu ngapain aja, dan kemudian beliau tuh selalu kemudian kontak kepada ketuanya di situ. Jadi di situ menunjukkan. Jadi tidak hanya membangun tapi juga dan di situ kalau Anda lihat ya di RPTRA itu, waduh bukan main aktivitasnya. Iya. Dan satu hal Prof yang pasti itu bisa dilakukan hanya dengan penggusuran. Saya tidak mengatakan itu penggusuran ya, dan saya lebih setuju kalau dikatakan relokasi ketimbang ada yang mengatakan ini bukan digusur, cuma digeser, gitu kan? Karena Anda tahu kan, biar bagaimanapun tidak mungkin kemudian memperluas lebar kali dari 5 meter menjadi 30 meter tanpa menggusur orang-orang yang berada di bantaran kali itu. Kita lanjutkan dialog kita di segmen berikutnya, Prof. Kami kembali sesaat lagi.